Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kenikmatan yang tak terhitungkan. Dan selawat bertangkaikan salam mari kita curah limpahkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang. Ya, langsung saja kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang politik, hukum, ekonomi, dan hankam. Sebelumnya kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri yaitu sebagai moderator Hairul dengan NPM 2250 dan teman saya yang bernama Denggini Repiani dengan NPM 2250 Ya, langsung saja di pembahasan yang pertama yaitu pergantian paradigma. Istilah paradigma dalam dunia ilmu pengetahuan dikembangkan oleh Thomas S. Grant dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution tahun 1970. Secara epistemologis, paradigma diartikan sebagai asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum. Dengan demikian, maka paradigma merupakan sumber hukum. Metode yang diterapkan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri, dan karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Paradigma adalah bentuk mekanisme seorang dalam memandang terhadap sesuatu yang mempengaruhi dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Singkatnya, paradigma adalah pola pikir manusia. Fungsi paradigma sendiri yaitu menjadi dasar untuk seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Pancasila sebagai paradigma pembangunan memiliki arti bahwa segala aspek pembangunan harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Oleh sebab itu, pembangunan nasional ditunjukkan untuk meningkat harkat dan martabat manusia memiliki aspek rohani, jasmani, aspek individu, sosial, dan ketuhanan. Ya, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang politik dan hukum. Pembangunan politik merupakan aspek penting yang harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab hampir semua kebijakan publik berhubungan erat dengan kegiatan politik. Dalam proses pembangunan politik, warga negara Indonesia harus ditempatkan sebagai subjek politik, bukan hanya sekadar objek politik. Nilai Pancasila bersumber dari kodrat manusia, sehingga pembangunan politik harus bisa meningkatkan harkat dan martabat manusia. Selain Pancasila, sistem politik Indonesia juga bersumber dari manusia sebagai subjek sehingga dapat proses pembangunan politik harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Politik dibagi menjadi dua, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri. Politik dalam negeri adalah kehidupan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam suatu sistem. Sedangkan politik luar negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Adapun fungsi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengandungkan arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai ideologi hukum Indonesia. Kumpulan nilai-nilai yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dalam hukum yaitu pengembangan lembaga negara, menjunjung tinggi hak asasi manusia, penerapan demokrasi, dan pemberlakuan hukum. Baik, materi selanjutnya yaitu paradigma pembangunan di bidang ekonomi. Ekonomi sosial adalah sumber daya ekonomi atau faktor produksi diklaim sebagai milik negara. Sistem ekonomi yang seluruh kegiatan ekonominya direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh pemerintah secara terpusat. Sistem ini lebih menekankan pada kebersamaan masyarakat dalam menjalankan dan memajukan perekonomian. Ekonomi liberal ialah sebuah sistem di mana adanya kebebasan baik untuk produsen maupun konsumen untuk berusaha yang di dalamnya tidak ada campur tangan pemerintah untuk mempengaruhi mekanisme pasar.
Jadi, semua mekanisme pengaturan harga diserahkan ke pasar, tergantung mekanisme supply dan demand. Sistem ekonomi yang berdasar Pancasila berbeda dengan sistem ekonomi liberal yang hanya menguntungkan individu-individu tanpa perhatian pada manusia lain. Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang ekonomi dimaksudkan memiliki maksud bahwa setiap pengembangan ekonomi negara harus mendasarkan pada moralitas sila-sila Pancasila, yaitu dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang humanistik dan bertujuan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, maka sistem dan pembangunan ekonomi berpijak pada nilai moral daripada Pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi harus mendasarkan pada dasar moralitas ketuhanan atau sila 1 Pancasila dan kemanusiaan sila kedua Pancasila. Hal ini untuk menghindari adanya persaingan bebas. Nah, selain itu juga Mubiarko telah mengembangkan ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistis yang mendasarkan kesejahteraan rakyat secara luas. Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, melainkan demi kemanusiaan dan kesejahteraan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Peningkatan mutu sumber daya manusia atau SDM menciptakan kesejahteraan SDM yang merata, berakses pada sumber ekonomi, dunia kerja, pendidikan, kesehatan, dan informasi. 1. Memiliki kemampuan dasar untuk berkembang. 2. Mampu mengembangkan ilmu dan teknologi untuk mengolah sumber daya alam secara efektif, efisien, lestari, dan berkeseimbangan. 3. Memiliki etos profesional, tanggung jawab atas pengembangan keahliannya, jujur dalam pelaksanaan tugas, ketelitian pelayanan kepada masyarakat, dan penghargaan terhadap waktu dan ketetapan waktu. Nah, selanjutnya ada Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang Hankam. Hankam di sini adalah singkatan dari pertahanan dan keamanan. Pertahanan mengandung makna suatu kemampuan bangsa untuk membina dan menggunakan kekuatan nasional guna menghadapi ataupun menangkal rongrongan, gangguan, ancaman, atau tekanan dari luar. Adapun keamanan mengandung arti kemampuan bangsa untuk membina dan menggunakan kekuatan nasional guna menghadapi serta menangkal ancaman, gangguan, dan tantangan yang datang dari dalam negeri. Hankam adalah segala upaya pertahanan yang bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan dan keamanan dimaksudkan bahwa Pancasila sebagai sistem nilai acuan, kerangka acuan berpikir, pola acuan berpikir, atau jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, dan sekaligus kerangka arahan atau tujuan bagi pertahanan dan keamanan bangsa. Salah satu tujuannya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan keamanan telah diterima bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memiliki sebuah konstitusi yang di dalamnya terdapat pengaturan 3 kelompok materi muatan konstitusi, yaitu adanya perlindungan terhadap HAM, adanya susunan ketatanegaraan yang mendasar, dan adanya pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat rumus Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian dari Undang-Undang Dasar 1945 atau merupakan bagian dari hukum positif. Dalam kaitannya dengan Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila,
yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, substansi hukum yang dikembangkan harus merupakan perwujudan atau penjabaran sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Artinya, substansi produk hukum merupakan karakteristik produk hukum responsif atau untuk kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan aspirasi rakyat. Kesimpulan, dari pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa Pancasila merupakan langkah tepat sebagai dasar menjalankan paradigma bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang mana di dalam sila-sila Pancasila sudah lengkap, mengatur tanpa memberatkan satu sisi, sehingga itu adalah salah satu bukti bahwa Pancasila sudah tepat menjadi dasar masyarakat Indonesia dalam berkehidupan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.